Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Diva Azarin dengan NIM 860550714 dari Prodi PGSD dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPJJ Purwokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu, bab peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui pendekatan kritis, metodologis, dan etis. Ia memastikan teori pendidikan tetap objektif, logis, dan relevan, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter agar proses pembelajaran memanusiakan manusia. Filsafat ilmu menjalankan peran tersebut melalui 3 landasan utama. Yang pertama, landasan ontologis. Filsafat ilmu mengawasi hakikat dan objek kajian pendidikan. Landasan ontologi mengawasi dengan memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sekedar praktik mengajar, melainkan sebagai disiplin ilmu mandiri yang memiliki batas struktur teori yang jelas. Dan landasan ontologi memperkuat dengan menjadikan peserta didik sebagai subjek yang utuh, bukan sekedar objek manipulasi semata. Yang kedua, landasan epistemologis. Filsafat ilmu menguji proses bagaimana ilmu pendidikan itu disusun. Landasan epistemologis mengawasi dengan cara menilai keabsahan metode penelitian dan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan, dan memperkuatnya dengan mendorong terciptanya pemikiran kritis dan reflektif serta memfasilitasi integrasi antara pendekatan kuantitatif, kualitatif, hingga kajian pedagogis berbasis filosofis. Yang ketiga, landasan aksiologis. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan moral tentang untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Landasan ini mengawasi dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan ilmu pendidikan yang hanya berorientasi pada teknis, mekanistik, atau pasar, sehingga mengabaikan esensi kemanusiaan dan memperkuatnya dengan memadukan dimensi kognitif dengan mengembangkan karakter, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan serta tujuan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Menurut saya, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan cara menumbuhkan nalar kritis, landasan etika, dan budaya reflektif. Pendidikan seperti ini menguji asumsi dasar ilmu pengetahuan agar tidak hanya menghasilkan temuan teknis tetapi juga membawa kemaslahatan moral bagi umat manusia. Proses penguatan tersebut berjalan melalui beberapa pilar utama filsafat ilmu. Pada penyempurnaan ontologi pendidikan bernilai memanusiakan pelajar. Ini mendorong ilmuwan untuk mempertanyakan hakikat objek kajian ilmu mereka, memastikan bahwa ilmu pengetahuan selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Lalu, pengembangan epistemologi. Pendidikan bermakna mengubah metode pembelajaran dari sekedar menghafal menjadi proses eksplorasi dan konstruksi pengetahuan. Pelajar dan ilmuwan didorong untuk berpikir kritis, menguji validitas teori, dan terbuka terhadap pembaruan metode ilmiah. Dan yang terakhir, penguatan aksiologi. Ini adalah inti dari pendidikan bernilai. Filsafat ilmu diperkuat dengan memastikan bahwa segala temuan pengetahuan dan teknologi harus tunduk pada pertimbangan etis dan moral. Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan harus bertanggung jawab pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut dengan pisau analisis karena menyediakan 3 pilar kerangka berpikir kritis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, untuk membedah, mengevaluasi, dan menemukan solusi mendasar atas berbagai problem pendidikan secara komprehensif. Ketiga pilar tersebut berfungsi sebagai alat analisis melalui cara berikut. Yang pertama, ontologi.
berfungsi untuk membedah realitas dan objek materi pendidikan. Analisis yang digunakan ontologi adalah dengan menjawab pertanyaan mendasar seperti apa hakikat pendidikan itu sendiri dan siapa sebenarnya peserta didik. Yang kedua, epistemologi. Berfungsi untuk mengkaji cara memperoleh, menguji, dan keabsahan ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Analisis yang dilakukan epistemologi adalah dengan menjawab pertanyaan bagaimana cara belajar efektif dan bagaimana validitas serta batas suatu teori pendidikan. Yang ketiga, aksiologi. Berfungsi untuk menelaah manfaat, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pendidikan. Analisis yang digunakan aksiologi adalah dengan menjawab pertanyaan untuk apa ilmu pendidikan ini digunakan dan nilai moral apa yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum dengan penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai atau aksiologi, isi materi atau ontologi, dan cara penyampaian atau epistemologi. Proses pembelajaran dengan guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai perkembangan siswa. Penilai pendidikan dengan evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan.